Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil sikap berdiri, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menenangkan hati, pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh karena kemurahan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bergembira, kita mau mengangkat suara kita untuk memuji, memuliakan nama Allah kita, dengan mengatakan, suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami
Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Mazmur 109 ayatnya yang ke-30. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita sendiri. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang menopang setiap kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengandalkan Dia di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam Yesus, kekuatan di hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menopang kepada kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengandalkan Dia. Marilah kita senantiasa berseru kepada Dia. Karena Dia adalah kekuatan kita. Kekuatan ini hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Kekuatan itu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdiri. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, mari dengan penuh kerendahan hati, kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita, kesalahan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa selalu nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami berbagai kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup kami penuh dengan dosa. Kami seringkali gagal melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan kami. Kami seringkali mengabaikan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan diri kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, ampunilah kami. Sucikan kami Tuhan dari segala dosa kami. Bersihkan kami dari segala pelanggaran kami. Sehingga hidup kami tidak terus-menerus dikuasai oleh dosa. Tapi hidup kami boleh senantiasa semakin indah dan memuliakan nama Engkau. Inilah diri kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami yakin Tuhan Engkau akan mengampuni setiap kami yang dengan sungguh-sungguh memohon kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita senantiasa berkomitmen untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Petunjuk hidup baru kepada kita terambil dari Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Marilah kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Kita adalah umat yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Rajakanlah Yesus. Mari kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Kita mau katakan rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Rajakanlah Yesus, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Biarlah segala bangsa memuji memuliakan namanya. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, kau telah dilenyapkan.
kematiannya. Hidup kekal Dia berikan karena kematiannya. Bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang abad, marilah kita bersama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Lose Nelson Luan. Kami persilakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami semua boleh ada bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami kasihi. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami tetap mengucap syukur, meskipun ya Tuhan keadaan yang kami hadapi saat ini sungguh berat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan, memampukan kami, menolong kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Kami semua ya Tuhan bergumul dengan pandemi virus corona yang mewabah saat ini. Dampak daripada virus ini ya Tuhan sangat-sangat besar sekali di dalam kehidupan keluarga kami, studi anak-anak kami, pekerjaan usaha kami. Oh Tuhan, kami mohon dengan segenap hati, nyatakanlah belas kasihan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka hikmat sehingga dapat mengambil keputusan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil berguna untuk kemaslahatan bangsa kami ya Tuhan. Berkati para medis dan juga aparat keamanan yang berada di garda terdepan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Kami yakin dan percaya wabah ini pasti akan berlalu. Oleh sebab itu Tuhan tetap berikan kepada kami hati yang percaya dan tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam keadaan mereka apapun saat ini. Tuhan datang dan melawat jemaat-Mu satu persatu. Kuatkan mereka, hibur mereka. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan berikan solusi. Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang mengalami PHK, oh Tuhan kami mohon, Tuhan berikanlah pekerjaan yang lain kepada hamba-hamba-Mu. Mereka yang membuka toko, yang saat ini sepi,
Tuhan tolong hamba-hamba-Mu. Tetap kuatkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati dan menjamah mereka dalam pembaringan mereka saat ini. Entah di rumah ataupun di rumah sakit. Kami mohon lawatan Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat Saudari Kiki, Ibu Lili Agustin, Ibu Florencia Hartono, Ibu Tan Mesyang, Ibu Seiming, dan Bapak Manuel Kilai. Bapa di surga, kami tidak tahu keadaan mereka. Namun saat ini kami berdoa, kami mohon kepadamu, jamahan daripada Tuhan Yesus, pemulihan daripada Engkau, menjadi bagian mereka. Berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Dalam minggu ini Engkau memberikan satu usia lagi kepada mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk Bapak Sasmito Noto Hadi, Saudari Nina Nugraheni Lasiono, Ibu Susi Darmono, Bapak Yohanes Kurniawan, Ibu Erlin Wijayanti, Saudara Yosep Irawan, Bapak Chandra Budi Setio, Bapak Sutrisno Budiarjo, Bapak Cunwiyanto, dan Ibu Cantakju. Kami berdoa biarlah di usia mereka yang bertambah pula hikmat dan pengertian, bertambah pula pengenalan akan Engkau, semakin mengasihi dan mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, kami mohon Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya memberkati gereja Tuhan, gereja-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam upaya pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Tuhan memberkati dan menolong. Pelayanan kepada jemaat Tuhan yang membutuhkan topangan, bantuan, sembako maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Biarlah gereja dapat menjadi berkat dan apa yang diberikan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ada aksi sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Ini doa kami. Ini permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang hidup. Kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. kepada Pendeta Joni Febrianto kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan di pagi hari ini, di mana kami bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan setiap umat-Mu jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus memelihara kita sampai dengan hari ini. Sekalipun saudara kita masih ada di tengah-tengah wabah corona, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita anak-anaknya. Kami para hamba Tuhan terus mendoakan jemaat sekalian. Kiranya jemaat diberikan Tuhan kesehatan, diberikan kekuatan iman, dan juga diberikan rezeki secukupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya wabah corona ini akan selesai pada waktunya. Mari saudara, saat ini kita mengarahkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari 2 ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Mari saudara, dengarkanlah bagian firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikutnya saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, minggu ini saya mengajak jemaat sekalian untuk merenungkan akan tema firman Tuhan tentang iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Saudara, dua hal ini penting bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tadi telah
saya bacakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 di bagian A, saudara, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, artinya bahwa jika kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, secara khusus di dalam menghadapi wabah corona ini, saudara, mari kita perteguh, kita perkuat, perkokoh, saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Demikian juga, saudara, dengan ketaatan. Ketika kita memutuskan untuk menaati firman Tuhan, maka saudara, iman kita akan bertumbuh. Tetapi bila kita tidak menaati firman Tuhan, iman kita akan mati. Saudara, antara iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling terkait, saudara. Baiklah, saudara, kita akan memulai dengan pembahasan yang pertama. Kita membahas iman terlebih dahulu. Saudara, orang beriman selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan. Saya membacakan, saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 16 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya ulangi, dalam kitab-Mu, kitab Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi, saudara, di bawah kolong langit ini sesungguhnya sudah tertulis di dalam kitab Tuhan. Demikian juga, saudara, dengan berbagai bencana yang terjadi, baik itu tsunami, gempa bumi, saudara, wabah corona, semuanya tidak mungkin, saudara, terjadi secara kebetulan. Pasti ada di dalam rancangan Tuhan. Baik kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, sehat ataupun sakit, saudara, malang ataupun mujur, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi, saudara, hari yang mujur maupun juga hari yang malang, saudara, semua ditetapkan, semua telah diatur, semua telah dirancang oleh Tuhan. Dari kedua ayat ini, saudara, maka kita percaya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam ketetapan Tuhan. Saudara, pemahaman ini dikenal dengan doktrin providensia Allah. Semua di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam ketetapan Allah. Saudara, kita anak-anak Tuhan harus mengimani akan hal ini. Dampak daripada COVID-19, saudara, telah mempengaruhi semua bidang kehidupan kita. Mempengaruhi relasi kita, hubungan kita satu dengan yang lainnya. Mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi, saudara, akan pelayanan kita, mempengaruhi akan pekerjaan kita, studi kita, masa depan kita, saudara. Dan bahkan mempengaruhi hidup dan mati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dampak sebesar ini, saudara, apakah ini hanya sebuah kebetulan, saudara? Saya percaya bahwa ini bukan hal kebetulan, tapi ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan di balik semua ini. Kalau memang demikian, saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mengizinkan corona ini melanda seluruh dunia, bahkan menyebabkan kematian ribuan orang, saudara? Nah, ini pertanyaan yang sungguh ingin kita tanyakan pada kesempatan ini. Bila semua telah dirancang oleh Tuhan, telah dipersiapkan oleh Tuhan, telah dibuat oleh Tuhan, pertanyaan kita adalah mengapa Tuhan mengizinkan corona ini melanda
seluruh dunia. Apa pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada generasi manusia pada zaman ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24, saudara, ayat 42 dan 44. Di mana Tuhan Yesus, saudara, berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, bagian firman Tuhan ini, saudara, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana kelak Tuhan akan datang kedua kali pada saat yang tidak kita duga. Pada saat yang tidak kita kira, saudara. Demikian juga Bapak Ibu, sebenarnya dengan hari kematian kita. Siapakah saudara yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan? Kematian pun, saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kematian bisa menjemput kita pada hari yang tidak terduga, yang tidak kita kira, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan melalui wabah virus corona ini, saudara. Nah, tentunya hal ini mengagetkan, mengejutkan keluarga mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suami mereka, bahwa istri mereka, bahwa orang tua mereka, saudara, dipanggil secepat ini. Yang semula nampak sehat-sehat, nampak baik-baik saja, tiba-tiba kemudian mereka dipanggil Tuhan. Sungguh mengejutkan, sungguh-sungguh tak terduga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah maka pesan Tuhan ini penting untuk kita perhatikan. Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Hari Tuhan datang kepadamu pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana, saudara? Kita harus berjaga-jaga. Apakah kita harus menggunakan masker? Apakah kita harus stay at home, saudara? Apakah kita harus berolahraga, minum vitamin, kita menjaga jarak dengan sesama kita, saudara? Ya, itu hal yang baik, saudara. Tetapi apakah itu dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan berjaga-jaga, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang menulis demikian tentang virus corona, saudara. Kalau memang kebersihan dapat mencegah corona, mungkin Italia tidak akan terpapar virus corona. Karena Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Kalau memang panas dapat membunuh virus corona, mungkin Iran tidak akan tergoncang dengan corona. Karena Iran merupakan negara gurun yang panas. Kalau memang kehati-hatian dapat mencegah corona, mungkin Pangeran Charles tidak akan terpapar corona. Karena hidupnya paling berhati-hati dan terjaga. Kalau memang APD dapat melindungi para dokter dari corona, mengapa banyak dokter dan tenaga medis yang meninggal karena corona? Apakah saudara mereka salah menggunakan APD? Apakah mereka tidak hati-hati menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian. Apakah orang yang kelihatan sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak kena corona, saudara? Juga tidak demikian. Karena sudah ada beberapa hamba Tuhan dan jemaat yang mengalami kematian oleh karena corona. Saudara, tulisan ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita sebuah realita. Bahwa kematian Bapak Ibu dapat menghampiri siapapun. Baik itu dokter, baik itu hamba Tuhan, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin. Saudara, siapapun juga dapat mengalami kematian pada hari yang tak terduga, saudara. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal istirahat tentunya kita sungguh-sungguh menanyakan apa yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga yang Yesus katakan dalam bagian ini. Bukan hanya dalam soal menjaga tubuh jasmani kita dari corona, saudara. Tetapi dalam hal ini adalah menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita, menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mengapa saudara bagian ini penting untuk kita perhatikan? Di dalam situasi ini Bapak Ibu, situasi wabah corona, akan muncul dua macam orang Kristen ataupun juga anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang di dalam wabah ini imannya semakin
kokoh, semakin teguh, hubungan semakin dekat. Oleh karena dia melihat mungkin juga tak ketakutan sedikit dengan kematian, sehingga ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Namun saudara, akan muncul juga anak-anak Tuhan ataupun orang Kristen yang justru relasinya jauh daripada Tuhan, mulai kecewa dengan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya kehilangan pekerjaan? Mengapa ekonomi saya hancur? Di manakah Tuhan dalam kondisi seperti ini? Saudara, ini bisa terjadi. Dua macam orang Kristen di dalam hal beriman dalam situasi virus corona ini. Untuk itulah saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah, berdoalah. Roh penurut tetapi dagingmu itu lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di balik corona ini saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai mencari Tuhan. Mereka mulai datang kepada Tuhan saudara. Mereka mulai menangis, berseru-seru kepada Tuhan, berlutut sujud menyembah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan saksikan satu video singkat saudara, bagaimana kondisi virus corona ini membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Deus aí. Glória a Deus aí. Espírito do suicídio. Aleluia! Vim aqui resolver uma situação pela misericórdia de Deus. Ó. Os filhos de Deus estão aqui, ó. Servos do Senhor, verdadeiramente. Ó. En estos momentos nos encontramos en la Plaza San Martín, juntos de diferentes denominaciones, orando por nuestro Perú. Nuestro Perú amado, que lo amamos tanto, que no queremos que en estas elecciones podamos votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de nuestros ciudadanos. Aquí todos en Plaza San Martín de manera interdenominacional estamos orando juntos por nuestro Perú. Y no solamente por estas elecciones, sino por nuestras autoridades actuales, para que nuestro Guatemala, ten misericordia de todo el mundo. Ten misericordia, papito. Ten piedad, Señor. Detén la ira, mi rey. Detén la ira, papá. Apiádate, somos humanos. Somos de tierra, de polvo. Saudara, setelah kita menyaksikan video ini, pertanyaan saya saudara, kapankah fenomena ini bisa terjadi di dalam hidup manusia di zaman modern ini? Adakah selama ini saudara orang berdoa di jalan-jalan, orang berdoa di trotoar, orang berdoa saudara di tengah jalan, orang berdoa di lapangan, orang berdoa dengan sujud, dengan berlutut, menyembah kepada Tuhan di tempat-tempat terbuka saudara? Adakah fenomena ini saudara kita saksikan di zaman modern ini? Jangankan berdoa di jalan-jalan Bapak Ibu,
Terkadang ada keluarga Kristen ketika mereka sedang makan bersama di sebuah restoran, belum tentu juga mereka berdoa bersama. Ya mungkin karena mereka malu, orang tahu identitas mereka sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, yang terjadi pada saat ini saudara luar biasa. Banyak orang yang mengangkat tangannya, berlutut dan berdoa di jalan-jalan. Memohon pengampunan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Inilah momen yang luar biasa. Tuhan sedang membangkitkan iman manusia di zaman ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara membaca kisah bangsa Israel maupun juga kisah bangsa-bangsa lain di Alkitab, saudara, maka kita melihat sikap berseru-seru kepada Tuhan, sikap memanggil-manggil nama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, saudara, adalah sikap yang dirindukan oleh Tuhan. Sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Saudara, kita teringat ketika bangsa Israel, ketika mereka berada di tanah Mesir, saudara, di tanah perbudakan pada waktu itu. Mereka ditindas, mereka teraniaya, mereka merasa tersiksa, saudara, oleh karena perbudakan yang luar biasa. Lalu mereka mulai berseru-seru, memanggil nama Tuhan, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengutus hambanya Musa untuk menolong mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, kita juga melihat di kitab Hakim-Hakim, ketika saudara umat Tuhan atau bangsa Israel, mereka mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuhnya. Saudara, ketika mereka menderita di tangan musuhnya, kembali lagi mereka berseru-seru, memanggil nama Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengutus hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga saudara, ketika Nabi Yunus datang ke Niniwe dan mengingatkan Raja Niniwe serta rakyat Niniwe bahwa jikalau kalian tidak bertobat, maka dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang-balikan. Saudara, apa yang terjadi? Raja Niniwe, saudara, mengajak seluruh rakyatnya menggunakan kain kabung, lalu mereka berdoa, lalu mereka memohon kepada Tuhan pengampunan, dan luar biasa Tuhan menyelamatkan mereka satu kota Niniwe itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya saudara, apa artinya semua ini? Apa artinya saudara semuanya ini? Artinya Tuhan sengaja mengizinkan ada musibah, saudara, mengizinkan ada wabah, ada malapetaka, ada tantangan, saudara, bahkan sampai kepada kematian. Tujuannya adalah supaya manusia berbalik untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Manusia berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Manusia mendekatkan diri dengan Tuhan. Selama ini saudara, kita manusia sibuk dengan banyak hal di muka bumi ini, dan tanpa kita mendekatkan diri dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengerti, memahami, mengapa saudara Tuhan sengaja memisahkan kita dengan sesama kita? Sengaja memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita. Sengaja memisahkan kita dengan rekan-rekan bisnis kita, dengan teman-teman sepelayanan kita, saudara. Sadarkah kita, saudara, mengapa itu dilakukan oleh Tuhan? Bukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan diri sendiri, saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Lebih banyak, saudara, untuk keluarga kita, saudara. Oh, saudara, kita bisa ngobrol, saudara, berjam-jam, saudara, dengan teman, dengan sahabat kita. Tetapi 5 menit saja, 5 menit saja berdoa dengan Tuhan terasa begitu lama, saudara. Kita bisa, Bapak Ibu, untuk pergi berjam-jam shopping, traveling, kuliner, dan lain sebagainya, saudara. Namun 1,5 jam ada di dalam rumah Tuhan beribadah sudah terasa lama, saudara. Kita dapat, saudara, membaca koran berlembar-lembar luar biasa. Jadi membaca satu pasal aja dari ayat dari Alkitab, saudara, sudah tidak ada waktu, saudara. Kita dapat bekerja dengan luar biasa. Dari Senin bahkan sampai dengan Minggu bisa bekerja, Bapak Ibu. Tetapi 1-2 jam untuk melayani Tuhan aja terkadang kita tidak menyediakan waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di tengah-tengah wabah corona ini kita
bersama-sama mengintrospeksi diri. Baik saya sebagai hamba Tuhan, semua majelis dan seluruh pengurus komisi, seluruh jemaat, mari kita bersama-sama menilai diri kita. Sejauh mana iman kita? Sejauh mana kepercayaan kita? Apakah kita masih teguh, masih kuat di dalam relasi dengan Tuhan? Jagalah Bapak Ibu saat teduh kita. Jagalah waktu doa kita. Jagalah kehausan kita akan firman Tuhan. Tuhan menyediakan banyak waktu buat kita pada saat ini. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, selain pentingnya kita bertumbuh di dalam iman, kita juga harus saudara bertumbuh di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena antara iman dan ketaatan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika kita beriman tetapi tidak taat kepada firman Tuhan, iman kita pasti mati, Bapak Ibu. Saudara, saya mengambil contoh di dalam Alkitab. Kita semua tahu kisah daripada bangsa Israel, saudara. Ketika mereka ada di tanah Mesir, ketika tulah yang ke-10 Tuhan hendak kirimkan kepada orang Mesir, itulah matinya anak sulung, saudara. Pada waktu itu, saudara, Tuhan memerintahkan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka menyembelih domba. Kemudian darah domba itu dilaburkan, dioleskan di pintu rumah mereka. Kemudian mereka stay at home, tinggal di rumah. Jangan ada yang keluar. Karena pada hari tulah itu akan aku kirimkan. Maka aku akan melewati setiap rumah yang ada tanda darahnya. Dan saudara, bangsa Israel taat, bangsa Israel patuh. Mereka menyembelih domba, melaburkan darah di pintu rumah mereka. Semua stay at home, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak ada satupun anak sulung daripada orang Israel yang mati. Sebaliknya, semua anak sulung orang Mesir, tidak satupun yang tidak mati, semua mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuat sebuah pengandaian. Seandainya Bapak Ibu, seandainya ini bangsa Israel tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Misalnya mereka tidak melaburkan darah karena mereka, kita tidak suka kita punya rumah kotor, kita tidak suka punya pintu sudah bagus dikotori dengan darah. Kita nggak mau melakukan hal itu. Ini tidak masuk akal. Sudah bisa aja mereka tidak taat. Tapi jika mereka tidak taat, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar anak sulungnya mati. Atau saudara, mereka sudah melaburkan darah itu di pintu rumah mereka. Namun mereka tidak stay at home. Anak sulungnya mereka sedang jalan-jalan keluar kemana? Tidak mustahil, saudara. Anak sulungnya juga bisa mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, antara iman dan ketaatan dalam hal ini harus berjalan bersama-sama. Tanpa ketaatan, iman itu pasti mati, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pendeta di Amerika Serikat, saudara, yaitu pendeta Gerald Glenn. Pada tanggal 22 Maret, beliau berkhotbah demikian. Tuhan lebih berkuasa daripada virus corona dan saya tidak takut mati. Tuhan lebih berkuasa daripada virus corona dan saya tidak takut mati. Nampaknya saudara, ini satu iman yang luar biasa. Betul, Tuhan memang melebihi virus corona. Saya tidak takut mati. Saudara dikasihi Tuhan, khotbah ini disampaikan bukan sebagai khotbah online Bapak Ibu, tetapi beliau berjumpa dengan jemaatnya di gereja. Pada waktu itu dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah di Amerika Serikat sudah memperingatkan supaya tidak ada lagi ibadah di dalam gereja. Namun pendeta Glenn berkata dengan tegas, saya akan tetap berkhotbah di mimbar ini kecuali saya dipenjarakan atau masuk ke rumah sakit. Oh, luar biasa, saudara. Kedengaran iman yang besar. Saya akan tetap berkhotbah di mimbar ini kecuali saya dipenjarakan atau masuk ke rumah sakit. Namun saudara, apa yang terjadi? Pada hari Sabtu, tanggal 11 April, saudara,
Pendeta Glenn dinyatakan meninggal oleh karena COVID-19 ini. Istrinya, anaknya semua terjangkit dengan penyakit ini. Bagaimana dengan jemaatnya? Tentu juga ada jemaat yang tertular. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sinilah kita melihat iman yang sudah dimiliki tanpa disertai dengan ketaatan kepada firman, maka iman itu menjadi mati, saudara. Dalam hal apa beliau tidak taat, saudara? Yaitu di dalam Roma pasal 13. Ada firman yang beliau tidak taati. Roma 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan mengharuskan kita untuk tunduk, untuk menghormati, menghargai, mematuhi aturan pemerintah. Jika pemerintah, saudara, sudah mengeluarkan aturan untuk kita stay at home, untuk social distancing, untuk kita berolahraga, untuk kita menggunakan masker, untuk kita menjaga stamina diri kita dan sebagainya, untuk kita tidak mudik. Mari saudara, kita menaati aturan pemerintah ini. Bila kita tidak menaati, saudara, mungkin kita bisa mengalami seperti halnya pendeta Glenn ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kondisi daripada penularan virus corona ini sungguh memprihatinkan. Sudah hampir sekitar 9.000 sekian, saudara, orang yang terjangkit dengan corona positif. Dan juga orang yang meninggal sudah sekitar 700 lebih, hampir 800 orang yang meninggal. Ini semua menunjukkan kelemahan, kesadaran masyarakat mengikuti aturan pemerintah. Bila kita tunduk kepada pemerintah yang ada di atas kita, saudara, maka kita juga menaati kebenaran firman Tuhan dan kita selamat. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman, saudara, yang benar, yang sejati adalah iman yang didasarkan kepada ketaatan akan firman Tuhan. Saudara, saya berdoa kiranya dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya terus kuat, teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sediakan waktu kita, saudara, lebih banyak untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersaat teduh, berrelasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan lebih intim lagi. Dan taatilah aturan pemerintah kita, saudara, supaya kita semua selamat dari para wabah ini. Dan biarlah akhirnya kita hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara kita bersama-sama bersyukur di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkenan berbicara, Tuhan, kepada kami umat-Mu pada minggu ini. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah wabah corona ini, agar iman percaya kami kepada Tuhan semakin kuat, semakin teguh, relasi kami dengan Tuhan semakin dekat. Beri kami kerinduan ya Tuhan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dan tolong kami Tuhan menaati apa yang pemerintah kami telah persiapkan, yang telah diaturkan untuk kebaikan kami, supaya kami selamat daripada virus corona ini. Dengarlah ya Tuhan doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang melayani hari ini. Dan yang kedua, kami terus menghimbau jemaat sekalian
untuk terus mendukung pelayanan gereja melalui persembahan, dan persembahan tersebut dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Sedangkan bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan tunai, dimohon untuk tidak menitipkan kepada siapapun selain dari hamba Tuhan ataupun majelis. Dan yang ketiga, kami terus menghimbau jemaat sekalian untuk terus menjaga kesehatan serta terus mematuhi himbauan pemerintah terkait COVID-19. Dan yang terakhir, mari kita terus saling menopang di dalam doa supaya kita dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Demikian beberapa info dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita untuk senantiasa beriman teguh kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah pada saat ini kita mau berkomitmen untuk senantiasa rindu kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau berkomitmen, aku rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu Ia selalu serta, tapi ku masih rindu kasih-Nya. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus, aku rindu dipimpin Tuhanku. Kini ku tahu Ia selalu pimpin aku, kasih rahmat-Nya selalu sertaku. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Kenalkah engkau akan Yesus itu? Bapa masih hidup dalam susah. Oh terimalah Dia juru selamatmu, kau kan dapat anugerah melimpah. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengembalikan hormat kepada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan pujian doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Allah Bapa Putra dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mengambil saat teduh.